datang di tempat kami ini. Siap. Baik. Mas Jami, Iya. kalau boleh tahu sini sama siapa? Saya sendirian aja Pak, naik motor. Mana Mas Jami kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mas Jami asalnya dari mana ya? Kalau boleh tahu. Saya asal dari Bogor Pak, cuma lagi di Serang kerja gitu lah. Jadi lagi merantau berarti ya? Iya betul. Mencari jati diri nih. Ya, benar sekali Pak. Sebelumnya Mas Jami udah pernah konseling? Belum Pak, pertama kali ini. Terima kasih Mas Jami telah memilih saya sebagai konselor pertama Mas Jami. Ya, sama-sama. Semoga saya bisa memecahkan masalah Mas Jami yang sedang dialami ini. Amin. Jadi yang kita lakukan di ruangan ini adalah ya di konseling individual. Apakah sebelumnya Mas Jami udah tahu nih konseling individual itu apa? Belum. Jadi konseling individual ini konseling yang dilakukan di mana hanya kita berdua saja yang ada di ruangan ini. Dan dilakukan secara tatap muka atau face to face. Jadi Mas Jami jangan khawatir, Mas Jami jangan takut karena ada saya dan Mas Jami saja di ruangan ini. Baik. Selanjutnya ada asas yang pertama ada asas keterbukaan. Jadi Mas Jami harus terbuka untuk menceritakan masalah yang sedang Mas Jami alami pada saat ini. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Selanjutnya ada asas kerahasiaan. Mas Jami jangan takut, jangan pesimis lah, karena saya sebelumnya sudah disumpah untuk menjaga rahasia seorang klien. Selanjutnya ada asas kekinian. Dimana Mas Jami ini harus menceritakan masalah yang sedang Mas Jami alami pada saat ini. Mas Jami jangan menceritakan masalah yang lalu banget diceritakan di sini, jangan. Soalnya supaya saya bisa memecahkan masalah di masalah Mas Jami yang sedang dialami ini. Baik. Selanjutnya ada asas sukarela. Apakah Mas Jami sudah sukarela datang ke sini? Iya betul, suka rela banget. Alhamdulillah. Selanjutnya ada asas normatif. Jadi di sini saya sebagai konselor, saya hanya bisa mengasih solusi arahan kepada Mas Jami. Jadi selebihnya ada di tangan Mas Jami ya. Iya. Baik, ada yang mau diceritakan? Ada Pak, banyak banget ini sebenarnya. Jadi gini Pak, ada beberapa faktor lah. Saya tuh mau menikah ya 3 bulan lagi lah. Tapi calon istri saya itu masih belum lupa sama masa lalunya Pak. Nah itu yang pertama. Jadi bagaimana solusinya? Yang kedua, ketiga, seterusnya nanti lanjut Pak. Jadi pacarnya Mas Jami ini belum move on ya? Iya. Dari pacar sebelumnya. Itu tuh Mas Jami kalau gitu Mas Jami harus harus lebih menarik lah dari mantannya dia, supaya dia bisa melupakan mantannya nih dari yang dulu. Siap. Mas Jami berpenampilan menarik, terus wangi tuh. Itu juga perlu Mas Jami. Iya. Soalnya cewek tuh bisa memandang kita di faktor apa saja, entah dari perilaku, dari wanginya Mas Jami, dari kerapihan kita. Makanya Mas Jami harus bisa mengutuk hati
pacarnya Mas Jami ini supaya biar dia bisa move on lah Iya. dari pacar sebelumnya. Oke, lanjutkan Mas Jami. Ya, yang kedua itu mungkin faktor dari ekonomi ya Pak. Jadi saya itu bekerja sebagai waiters gitu. Nah, apakah bisa nantinya tuh saya menafkahi gitu? Saya ragu Pak. Oh, Heeh. jadi Mas Jami ini ragu. Mm-mm. Jadi Mas Jami menikah tuh bukan hal yang mudah ya. Mas Jami harus menyiapkan entah dari finansial, dari mental Mas Jami. Iya. Pernikahan tuh bukan sekedar 1 tahun 2 tahun, tapi seumur hidup. Baik. Jika Mas Jami mentalnya belum kuat, apalah daya, nanti Mas Jami persiapkan lebih matang-matang lagi. Jika apa dong, kalau tentang tadi pekerjaannya, jalani saja. Nanti juga apa masalah yang Mas Jami alami, pasti Mas Jami akan menemukan solusinya itu sendiri. Jadi gitu Mas Jami. Boleh dilanjutkan Mas Jami? Oke, masalah yang ketiga nih. Jadi kan ya namanya laki-laki ya, kadang mimpin diri sendiri itu emang kurang ya, apalagi mimpin anak sama istri. Nah, saya juga ragu tuh Pak soal itu, soal kepemimpinan saya. Jadi gimana solusinya Pak? Soal kepemimpinan dalam keluarga, emang jadi sosok ayah dari anak-anak itu emang susah. Iya betul. Tapi apapun yang kita lakukan itu adalah ikhtiar kepada Baik. Allah. Kita harus menjalaninya. Seberat apapun, rintangan apapun yang kita lalui, pasti akan kita lalui nih. Iya. Mas Jami harus yakin kepada diri Mas Jami bahwasannya Mas Jami itu bisa. Iya. Bahwasannya Mas Jami itu bisa. Jangan ada pikiran Mas Jami itu nggak bisa. Pasti setiap manusia itu punya kelebihannya masing-masing. Gitu Mas Jami. Boleh teruskan. Nah, ini dia nih yang terakhir yang paling sulit menurut saya Pak, yaitu ketika calon mertua saya tidak menyetujui itu Pak. Bagaimana Pak? Saya rasanya berat sekali Pak itu. Kembali lagi ke jawaban yang pertama tadi saya. Ya. Mas Jami harus apa? Pokoknya Mas Jami harus bisa mengetuk hati kecil mertua Mas Jami ini. Calon mertua ya, calon mertua Mas Jami. Jadi Mas Jami misal Mas Jami kalau mau datang ke rumahnya, Mas Jami harus sopan, Ya. harus rapi, wangi, harus berpakaian yang layak lah kalau datang ke rumahnya. Jadi Mas Jami kalau datang ke rumahnya nih bawa makanan. Tapi Mas Jami harus nanya dulu ke pacar Mas Jami apa yang disuka dari ibunya. Baik. Makanan favorit dari ibunya. Nanti Mas Jami tuh bawa ke rumahnya supaya apa? Supaya calon mertua Mas Jami ini terketuklah pintu hatinya gitu Mas Jami. Lanjut Mas Jami ceritanya. Ya, dari beberapa pertanyaan ya, itu kan ketidakraguan saya Pak untuk menikah. Jadi ketidakraguan itu apakah menyebabkan dampak yang buruk bagi saya dan calon istri Pak, untuk apa ya, langkah selanjutnya lah gitu. Jadi Mas Jami masih ragu-ragu ya. Iya. Tapi Mas Jami jangan ragu-ragu lah, karena menikah itu kan kewajiban. Iya betul. Tapi Mas Jami ini dilihat dari mukanya nih, orangnya bukan ragu-ragu sih, tapi pengen
langsung menikah. Iya, emang Kalau ragu-ragu sih itu sih dari Mas Jaminya ya. Mas Jami harus memantapkan diri Mas Jami ini. Apakah Mas Jami siap nih nanti kedepannya menjadi menjadi ayah dari sosok anak-anak ini calon istri Mas Jami ini. Gitu. Untuk kedepannya Mas Jami pokoknya Mas Jami harus mematangkan hati Mas Jami. Apakah Mas Jami harus menikah nih 3 bulan lagi, apakah nambah bulan lagi tahun depan. Nah itu supaya Mas Jami tidak ragu-ragu. siap Supaya Mas Jami lebih siap lah untuk memulai nanti dunia baru itu Mas Jami. Ada lagi. Jadi mungkin ya untuk saat ini jangan dulu ya Pak, jadi Iya. menunggu waktu dulu Ya matangkan dulu lah. Iya. Siap. Kalau ragu-ragu bukannya ini menikah tuh bukan hal yang mudah ya. Kita harus ini mempersiapkannya, mempersiapkan dengan matang. Pokoknya entah dari mental, yang terpenting dari mental sih ya. Siap. Soalnya saya juga dulu gitulah Iya. juga ini merasakan dulu. Jadi ini Pak, terakhir, apakah sholat istikharah itu penting Pak untuk menentukan baik tidaknya calon kita Pak? Itu baik tuh, sangat baik itu. Pokoknya solusi terampuh lah. Oke. Dalam memperlancar kita supaya kita bisa ini menentukan ini pasangan. Iya. Nah, itu pokoknya sholat tuh kan bagian dari kewajiban. Jadi yang ini berarti orangnya kalau susah menentukan pilihan, sholat istikharah berarti ya. Iya. Bagus, Jami itu solusi sangat ampuh tuh. Dan selanjutnya ada yang mau ini lagi? Akan ada peribahasa gini Pak, jodoh itu cerminan dari diri kita Pak. Nah selama menunggu masa pernikahan ini, apakah saya harus menjadikan diri saya lebih baik lagi Pak? Kalau ini pernyataan dari saya, sepertinya iya. Kita tuh harus mencerminkan diri kita baik supaya nanti kan kita kedepannya juga dicontoh oleh anak-anak kita. Kita jangan menjadi seorang ayah yang mempunyai attitude yang buruk lah. Kita harus memberikan contoh kepada anak kita attitude yang baik supaya anak kita kedepannya menjadi orang yang baik dan mempunyai attitude. Kan ilmu tanpa attitude juga apalah, berbahasanya gitu Mas Jami. Jadi attitude dulu baru ilmu. Siap. Aduh gitu ya Pak ya. Iya. Rumit juga Pak ini mau nikah tuh, aduh harus banyak persiapan lah. Emang pernikahan itu hal yang menguras tenaga dan pikiran. Betul. Pekerjaan, duit juga sih. Jadi pokoknya Mas Jami itu harus memikirkan secara matang. Pokoknya Mas Jami harus siap menghadapi konsekuensinya nanti ke depannya. Mas Jami pasti bisa kok menghadapi ke depannya. Siap Pak. Ikutin aja alurnya. Baik. Terus apakah ada faktor dari orang tua Mas Jami untuk menghambat
menghambat pernikahan Mas Jami ini? Tidak sih Pak, bahkan orang tua itu mendukung, tapi dari sayanya itu yang belum siap. Begitu. Iya, jadi orang tua saya tuh ayo nikah nikah, udah pengen punya cucu gitu, tapi kan ya kitanya yang belum siap, begitu Iya. Pak. Jadi orang tua mendukung banget nih ke Mas Jami, tapi Mas Jaminya belum siap. Iya betul. Semoga Mas Jami bisa bisa menjadi suami yang baik lah nanti. Amin. Setelah menikah. Saya akan doakan selalu ya, apapun yang terjadi nanti ke depannya pasti Mas Jami akan lalui bersama istri nanti. Siap. Sekarang tidak sendiri, nanti tidak sendiri, tapi sekarang sendiri dulu. Nanti akan ada istri yang bisa melengkapi kekurangan dari Mas Jami, dan Mas Jami melengkapi kekurangan dari istri Mas Jami ini. Apakah ada lagi Mas Jami? Nah itu dia Pak, soal kekurangan dan kelebihannya. Menurut Bapak tuh gimana Pak? Ketika saya ada kekurangan, apakah saya harus insecure terhadap istri saya yang mempunyai kelebihan Pak? Jadi kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah ya, jadi kita tuh haram lah hukumnya insecure. Iya. Jangan insecure jadi orang itu Mas Jami. Siap. Jadi manusia tuh punya kelebihannya masing-masing. Mungkin istri Mas Jami, misal istri Mas Jami punya kelebihannya dia bisa ngapal Quran. Iya. Tapi dari Mas Jaminya, Mas Jami bisa main bola yang bagus tuh. Itu mungkin kelebihan manusia tuh pasti beda-beda. Iya, betul. Jadi Mas Jami jangan insecure lah. Bahwasanya orang yang insecure tuh susah, entah susah dari dapat pasangan tuh, dari pekerjaan. Iya betul sih Pak. Kita tuh nanti cerita ke orang-orang soal pekerjaan kita tuh, aduh gak mau lah, malu tuh. Iya. Kan jadi gitu nanti minder. Jadi Mas Jami jangan insecure. Iya. Siap. Ada lagi? Ada Pak, banyak banget ini. Ceritakan saja Mas Jami kepada saya. Siap. Jadi ini soal karir ya Pak ya. Karir. Dimana calon istri saya itu karirnya tuh jauh melejit daripada saya. Ibaratnya tuh saya di sini, dia di sini gitu. Jadi ya itu dia insecure Pak. Takutnya tuh citra saya sebagai kepala keluarga itu tidak ada di mata istri Pak. Nah itu bagaimana Pak? Jadi Mas Jami ini insecure tentang pekerjaan ya, berarti ya, karir. Di istri Mas Jami ini lebih tinggi lah, betul, dibandingkan pekerjaan Mas Jami. Nah, banyak kok. Saya juga merasakan. Ya istri saya karirnya tinggi, tapi sayanya ya gini. Jadi saya dan istri saya tuh saling melengkapi lah satu sama lain. Tidak ada kata ini, tidak ada kata saling menjatuhkan. Kamu nih kerjanya gini-gini mulu. Nah, istri saya nggak pernah ngomong kayak begitu. Jadi istri saya menerima saya apa adanya. Itu dari pasangan Mas Jaminya sendiri, siapa pasangan Mas Jaminya menerima Mas Jami apa adanya. Kalau menerima Mas Jami apa adanya itu lebih bagus. Lebih bagus dan Mas Jami itu lebih leluasa nanti memimpin dia dan anak-anak Mas Jami nanti. Lanjut. Nih ketika sudah berumah tangga ya Pak, ada aja kan istri yang bilang
kamu lebih prioritasin aku apa ibu kamu gitu kan. Nah saya sebagai laki-laki kan, bagaimanapun kan laki-laki adalah cinta pertamanya orang tua dari pihak ibu. Ya. Nah jadi saya itu harus mendahulukan ibu apa istri ketika sudah berumah tangga Pak. Oh, jadi itu. Iya. Kan Mas Jami sebelumnya nih belum menikah ya. Jadi Mas Jami itu cinta cinta Mas Jami itu fokusnya kepada ibu. Iya. Nah, setelah menikah ini Mas Jami fokusnya kepada istri Mas Jami. Gitu Mas Jami. Berarti ibu di nomor 2 kan ya? Iya, kalau Mas Jami udah punya istri, tapi kalau Mas Jami masih single, ibulah. Oke, ibu dulu ya. Ibu dulu, baru kamu. Iya. Nah, gitu Mas Jami. Menjadi seperti itu ya Pak. Jadi sangat sulit juga nih. Jadi pikiran Pak ini. Aduh, jangan terlalu dipikirkan ya, bawa have fun saja. Bawa have fun ya. Iya. Tapi have fun dengan cara serius Mas Jami. Mas Jami ini harus menerapkan konsep saya harus menikah nih bulan depan. Saya harus menikah nih bulan depan. Jangan ada kata, waduh saya ragu-ragu nih. Saya ragu-ragu, jangan Mas Jami. Jadi kalau kita ngomong ragu-ragu terus, nanti ke depannya kita ragu-ragu terus Mas Jami. Kalau kita menerapkan apa yang tadi saya bisa, nah di dalam diri Mas Jami juga pasti menerapkan itu. Saya bisa, saya pasti bisa. Nah gitu Mas Jami. Berarti harus nulis goals ya, maksudnya tujuan. Ya tujuan. Iya. Ya. Jadi untuk selanjutnya nih Pak, terakhir mungkin ya. Jadi apa yang harus saya persiapkan sebelum masa pernikahan ini Pak? Untuk Mas Jami persiapkan untuk pernikahan ya. Mas Jami harus punya pekerjaan. Yang pertama harus punya pekerjaan. Mental. Terus finansial tuh. Terus nanti Mas Jami harus siap nih menerima konsekuensi dari pernikahan ini. Entah dari yang tadi yang biaya istri dan anak-anak Mas Jami itu. Mas Jami juga harus harus jadi pemimpin yang hebat nih dari keluarga Mas Jami. Baik. Jangan jadi suami takut istri. Mas Jami harus berani, harus bisa mengambil keputusan di sela-sela yang sempit ya. Mas Jami harus bisa mengambil keputusan. Entah dari keputusan yang baik, harusnya yang baik sih, jangan yang buruk ya kalau mengambil keputusan. Begitu Mas Jami. Oh jadi gitu ya Pak. Jadi ketika saya sudah menikah nih, ketika ada konflik nih Pak, baiknya gimana Pak? Apakah saya harus memukul istri, apa menasehatinya dengan baik Pak, untuk memberikan pelajaran lah? Ketika Mas Jami ada konflik sama istri Mas Jami, Mas Jami harus Mas Jami mending yang tadi pukul nasehati, mending dinasehati, jangan dipukul. Kan Allah juga nggak suka ya kekerasan. Berarti termasuk KDRT ya? Iya kalau gitu. Jadi Mas Jami harus menasehati, nanya nih kenapa bisa marah ke Mas Jami. Siap. Mas Jami juga harus menanyakan. Terus Mas Jami kalau lagi ada konflik di rumah ya, mendingan Mas Jami keluar kemana untuk menenangkan diri. Jangan dipukul langsung. Jangan sampai jangan sampai pernikahan Mas Jami ini terpecah. Oke, siap. Jangan sampai pernikahan Mas Jami terpecah. Itu jangan sampai Mas Jami ya. Siap. Sebab
kita tuh sebagai manusia, Allah juga tidak suka orang-orang yang bercerai. Mas Jami. Tuh, lanjut. Iya Pak. Tadi mengenai perceraian ya, ketika suami istri ini, pelajaran nih buat saya Iya. Pak ya. Apakah perceraian itu menjadi apa ya? Menjadi jalan keluar yang baik atau bukan Pak perceraian itu? Kalau dari saya tuh perceraian tuh bukan apa jalan yang baik, malah itu jalan yang buruk. Jadi menikah tuh bukan setahun 2 tahun. Menikah tuh bukan untuk bercerai, tapi untuk seumur hidup nanti, di dunia maupun di akhirat. Betul. Jami. Jadi kalau tentang bercerai itu, itu kalau sampai bercerai ini nanti Mas Jami janganlah. Nanti kalau Mas Jami punya masalah bisa hubungi saya. Siap. Minta solusi, minta arahannya gimana, terus bagaimana. Itu Mas Jami bisa menghubungi saya. Saya siap kok membantu Mas Jami kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Terus untuk selanjutnya Pak, ketika saya mempunyai anak gitu ya, itu cara mendidiknya bagaimana Pak anak itu? cara mendidik Iya. dari apa, saya ambil dari pengalaman saya sendiri ya. Saya kan punya anak nih, berapa, 2. Jadi saya mendidik anak saya dengan cara apa, saya berperilaku baik lah ke dia, supaya apa, supaya dia meniru perilaku saya yang baik. Jadi anak nanti Mas Jami kalau punya anak ya, anaknya kalau bisa jangan diberikan gadget, HP. Kenapa tuh Pak? Soalnya nanti kan kalau nonton video yang enggak ini, anak Mas Jami juga kan pastinya mengikuti. Itu Mas Jami. Jadi kalau apa, ada yang bilang ini, pasti anak Mas Jami ngikuti, toksik namanya. Nanti jangan sampai lah. Mending kalau anak Mas Jami nangis, Mas Jami kasih apa kayak makanan, kayak jangan dikasih HP. Soalnya bisa berpengaruh juga ke psikologinya. Iya gitu. Ada lagi Mas Jami? Cukup segitu sih Pak. Terima kasih ya Mas Jami ya. Terima kasih sudah apa menyempatkan diri datang ke sini. Semoga saya bisa memberikan solusi kepada Mas Jami. Ya, baik. Jadi kesimpulannya dari masalah Mas Jami ini, Mas Jami Mas Jami harus bisa mengambil resiko apapun yang terjadi nanti ke depannya. Mas Jami pasti akan bisa lalui. Kita sebagai manusia, kita juga punya Allah. Kita berusaha dan berdoa saja kepada Allah. Tuh Mas Jami. Jadi sekali lagi saya di sini hanya memberikan solusi kepada Mas Jami. Jadi selanjutnya ada di tangan Mas Jami. Jika Mas Jami apa ingin apa mempunyai masalah, saya siap ini menjadi jalan tengah. Siap. Nanti saya konfirmasi. Iya. Masalah. Boleh minta nomor teman Mas Jami supaya saya bisa memantau Mas Jami dari jarak jauh. Tulis. Baik. Ini nomor telepon pemadam kebakaran ya? Jangan dong. Kebetulan pemadam kebakaran ya saya. boleh. Kalau itu teman Mas Jami. Tapi kalau bukan nanti saya salah telepon dong nanti. Enggak aman aja. Nih Pak, kasih Mas Jami ini supaya saya bisa memantau
perkembangan Mas Jami. Baik. Apakah lebih baik? Kalau lebih buruk, saya nanti meminta teman Mas Jami untuk dibawa ke sini lagi. Siap. Jadi gitu saja Mas Jami ya. Iya. Saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktunya. Sekali lagi saya di sini hanya bisa memberikan solusi untuk Mas Jami. Siap. Jadi untuk kedepannya itu ada di tangan Mas Jami. Jadi Mas Jami jangan ragu untuk menikah. Bulan 3 bulan lagi ya menikah ya. Iya. Semoga lancar Mas Jami. Amin. Mas Jami harus bisa menjadi ayah yang baik nanti, Siap. pemimpin yang baik. Baik. Ya, Mas Jami, terima kasih. Saya juga terima kasih. Ya, Mas Jami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.